Slot satunya ya kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih, banyak pemain ya, kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama. Ya tes nyali lah sama-sama kalau Malaysianya mau. Kita dah boleh minta dia punya pampasan untuk 1.5 years. Apa lagi FM nak boleh buat dengan apa semua? Kerana itu yang dia. Malaysia sombong, kini hanya cari alasan. Erick Thohir tantang uji coba, Malaysia justru berkelit dengan alasan tak masuk akal. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami di Lineup Garuda. Ingat, itu semua tak akan mengurangi rezeki kalian, malah bisa bantu usaha pemerintah dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut ke berita yang semakin memanas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tantang Malaysia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali membuat langkah berani yang bikin dunia sepak bola Asia Tenggara gempar. Dalam pernyataan resminya, Erick menyatakan niat timnas Indonesia untuk mengisi kalender pertandingan FIFA Matchday bulan September 2025 dengan laga-laga uji coba. Dan siapa calon lawannya? Malaysia. September kosong, artinya kita harus isi dengan uji coba. Kita coba lihat Malaysia sedang berbenah diri. Kami juga melihat Malaysia telah ganti pelatih dan banyak pemain baru, ujar Erick. Namun bukan hanya ingin isi kalender saja, Erick bahkan menantang Malaysia secara terbuka. Ia menyebut timnas Indonesia rindu duel panas dengan rival lamanya, dan momen ini dianggap sebagai waktu yang pas. Kayaknya kami sudah kangen melawan Malaysia, sudah cukup lama. Ya tes nyalilah sama-sama kalau Malaysianya mau. Kalau Malaysianya nggak mau, ya tidak apa-apa. Mungkin lain kali tahun depan, lanjut Erick. Rivalitas panas yang tak pernah redup. Pertandingan antara Indonesia vs Malaysia selalu jadi sajian panas yang penuh gengsi. Bukan hanya soal skor, tapi juga soal harga diri bangsa. Setiap pertemuan keduanya seolah menjadi ajang unjuk kekuatan. Bukan hanya di lapangan, tapi juga di media sosial, tribun, hingga meja diskusi para pengamat sepak bola. Kini, Malaysia sedang dalam fase pembenahan total. Dengan pelatih baru dan regenerasi pemain, mereka dinilai masih dalam tahap transisi. Namun yang mengejutkan, bukannya menerima tantangan untuk mengukur perkembangan timnya, Malaysia justru berkelit dengan berbagai alasan. Malaysia, turnamen apa ini? Jauh level dengan kami. Sebuah akun fanbase sepak bola Malaysia di platform X Twitter dengan nama OneFootballM menyindir rencana turnamen mini yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Lebanon. Dalam komentarnya, mereka menyatakan bahwa Malaysia tak selevel jika harus ikut dalam ajang tersebut. Turnamen apa ini? Jauh level dengan Malaysia. Sorry, tulis akun tersebut. Sontak saja, komentar ini memancing kemarahan netizen Indonesia. Ribuan komentar membanjiri unggahan tersebut dengan sebagian besar mengecam sikap arogan Malaysia yang seolah-olah memandang sebelah mata ajakan tanding timnas Garuda. Namun, apakah benar Malaysia lebih hebat? Atau ini hanya alasan untuk menghindari potensi kekalahan? Sombong dulu, kabur kemudian. Selama beberapa tahun terakhir, Malaysia kerap menyebut diri mereka lebih unggul dari timnas Indonesia. Mulai dari soal naturalisasi pemain, struktur kompetisi, hingga peringkat FIFA. Namun kenyataannya, prestasi mereka juga belum menunjukkan dominasi yang signifikan. Kini ketika ada kesempatan untuk pembuktian di lapangan hijau, Malaysia malah menarik diri secara halus. Alih-alih menerima tantangan Erick Thohir, mereka bermain kata-kata dan menciptakan alasan tak masuk akal. Yang menjadi pertanyaan publik adalah, kalau memang lebih hebat, kenapa takut bertanding? PSSI tak gentar, siap hadapi siapa saja. Meski Malaysia tampak berkelit, PSSI tetap melanjutkan agenda mereka untuk menggelar pertandingan uji coba. Selain Malaysia, PSSI juga dikabarkan akan mengundang Lebanon. Bahkan ada rumor soal duel melawan negara-negara Asia Tengah seperti Rusia, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak PSSI. Fokus utama mereka saat ini adalah persiapan laga penting melawan China dan Jepang di babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada 5 dan 10 Juni 2025 mendatang. Erick Thohir sendiri dikenal sebagai sosok yang visioner dan tak segan membuat gebrakan.
Ia ingin mengangkat sepak bola Indonesia agar bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Dan salah satu caranya adalah dengan menghadapi lawan-lawan tangguh di pertandingan uji coba. Netizen Indonesia panas. Kalau berani, ayo lawan kami di lapangan, bukan di sosmed. Reaksi netizen Indonesia pun tak terbendung. Ribuan komentar membanjiri kolom diskusi seputar ajakan uji coba ini. Banyak yang menyebut Malaysia terlalu sombong, tetapi ketika diajak adu skill di lapangan, mereka malah mencari alasan demi alasan. Dulu katanya lebih hebat dari Indonesia, sekarang malah takut uji coba. Lucu banget Malaysia, tulis salah satu netizen. Kalau berani, ayo lawan kami di lapangan, bukan cuma nyinyir di sosial media, ujar netizen lainnya. Rivalitas yang sehat atau ego yang terlalu besar. Rivalitas Indonesia-Malaysia seharusnya menjadi ajang untuk saling memotivasi dan berkembang. Tapi jika satu pihak selalu menganggap dirinya di atas, tanpa mau turun ke lapangan untuk membuktikan, maka yang tersisa hanyalah kesombongan kosong. Laga uji coba bukan soal menang atau kalah, tapi soal persiapan pembuktian dan pembelajaran. Timnas Indonesia dengan tegas menyatakan siap bertanding demi mengasah kemampuan. Tetapi Malaysia dengan dalih turnamen tak selevel malah menunjukkan ketidaksiapan mental bertanding. Ayo Malaysia, jangan hanya berkoar. Kini publik Asia Tenggara hanya menunggu satu hal. Apakah Malaysia berani atau tidak? Jawaban ini akan menentukan apakah mereka benar-benar tim besar atau hanya besar di kata-kata. Isu panas kembali menggema di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Kali ini, sorotan tajam diarahkan pada Federasi Sepak Bola Malaysia, yang dinilai terlalu gegabah dan kurang bijak dalam menentukan lawan tanding untuk laga uji coba FIFA Matchday 2025. Kritikan pedas itu datang dari pakar sepak bola senior Malaysia, Datuk Dr. Pekan Ramlee, yang minta agar FAM berhenti menyamakan situasi Timnas Malaysia dengan Timnas Indonesia yang kini tengah menikmati masa keemasan. Ramlee secara terbuka meminta agar FAM lebih realistis dalam menetapkan lawan uji coba internasional, terutama menjelang laga krusial di kualifikasi Piala Asia 2022 Tududu. Timnas Malaysia saat ini tengah bersaing ketat di grup F bersama Vietnam, Laos, dan Nepal. Setelah menang tipis 2-0 atas Nepal pada laga perdana bulan Maret lalu, Harimau Malaya dijadwalkan akan bertemu Vietnam dalam laga penentu yang akan digelar 10 Juni mendatang. Melawan Vietnam itu seperti final grup. Jadi seharusnya persiapan benar-benar matang, bukan malah bikin lawan uji coba yang berisiko merusak mental dan peringkat FIFA, ujar Ramlee dalam wawancaranya kepada media lokal, Senin, 6 Lelim 2025. Ia mengkritik tajam FAM yang terlalu berambisi menghadapi tim-tim berperingkat tinggi demi gengsi semata. Menurut Ramlee, langkah tersebut tidak relevan dengan kondisi dan kualitas Malaysia saat ini. Malaysia bukan Indonesia. Dalam kritikannya, Ramlee menyebut bahwa Timnas Malaysia tidak bisa disamakan dengan Indonesia, yang kini menjadi magnet di kancah sepak bola Asia. Ia menilai Indonesia sudah berada satu tingkat di atas Malaysia, baik dari segi peringkat FIFA, kekuatan tim, hingga daya tarik sebagai lawan uji coba. Kita ini masih harus ukur baju di badan sendiri. Jangan samakan dengan Indonesia yang sudah berkembang pesat dan kini jadi incaran tim-tim besar untuk uji coba. Kalau kita terlalu berani, nanti malah telan malu seumur hidup, ujar Ramlee. Sikap realistis ini ia nilai sangat penting untuk menjaga peringkat FIFA Malaysia. Lawan yang terlalu kuat, katanya, berisiko membuat Malaysia kalah dan kehilangan poin signifikan. FIFA Matchday jangan jadi ajang cari malu. Dalam konteks FIFA Matchday, Ramlee menyarankan agar FAM mencari lawan yang seimbang, yakni dengan peringkat FIFA yang tidak terlalu jauh dari Malaysia, idealnya di kisaran 120-140 dunia. Hingga Mei 2025, Malaysia sendiri berada di peringkat 135 FIFA, terpaut cukup jauh dari Indonesia yang sudah menembus posisi 100 besar. Bermain melawan tim dengan peringkat terlalu tinggi hanya akan menyusahkan. Apalagi kalau kalah telak, itu bukan cuma memengaruhi peringkat, tapi juga merusak mental pemain jelang laga penting. Sekali lagi, kita bukan Indonesia yang bisa tahan gempuran tim kuat, tambah Ramlee. Ia juga menyebut banyak negara yang mungkin tidak tertarik menghadapi Malaysia karena dianggap kurang menantang. Hal itu berbeda jauh dengan Indonesia, yang kini bahkan diminati negara sekelas Rusia untuk uji coba. Rusia tertarik uji coba dengan Indonesia. Menariknya, pada saat Malaysia sedang kebingungan mencari lawan uji coba yang ideal, Timnas Indonesia justru menjadi incaran negara besar.
Belum lama ini, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan bahwa Rusia tengah menjajaki kemungkinan untuk menggelar laga uji coba melawan Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Rusia sendiri masih menjalani sanksi dari FIFA akibat invasi ke Ukraina. Meskipun demikian, mereka tetap diperbolehkan menggelar laga uji coba tidak resmi, dan Indonesia dinilai sebagai lawan ideal. Pada bulan September, kami punya waktu yang memungkinkan untuk menggelar pertandingan tim nasional. Tentu saja, ini tergantung pada jadwal kualifikasi turnamen internasional. Tetapi secara prinsip, Indonesia menyambut positif, ungkap Tolchenov kepada media Rusia RIA Novosti, Selasa, 6/5/2025. Ia menambahkan bahwa kemungkinan pertandingan bisa digelar di Indonesia atau Rusia. Bahkan terbuka peluang mengadakan turnamen mini yang melibatkan tim nasional lain. PSSI siap sambut ajakan Rusia. Rencana uji coba itu turut dibenarkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, yang mengatakan bahwa Indonesia kini banyak dilirik untuk uji coba internasional. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.